Selamat bertemu kembali dengan saya, Indrajani, subjek konten spesialis Universitas Bina Nusantara. Pada saat ini, saya akan membawakan tentang materi perancangan basis data atau database design. Materi ini terdiri dari 4 section dan 10 modul. Seksi pertama, database design overview, di mana di dalamnya terdapat modul what is database design. Kedua adalah data and database administrator for your career. Section 2 adalah database system development lifecycle stage, di mana di dalamnya terdapat 3 modul, yaitu main stage of database system development lifecycle, kemudian main phases of database design, conceptual, logical, and physical design. Yang ketiga adalah evaluate and select a DBMS. Section 3, fact finding techniques, di mana di dalamnya terdapat 2 modul, yaitu when fact finding techniques are used in the database application lifecycle, kemudian types of fact finding technique. Section terakhir yaitu database design methodologies, terdiri dari 3, yaitu conceptual database design, logical database design, dan physical database design. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang modul 2, yaitu data and database administrator for your career. Tujuan dari modul ini adalah mahasiswa memahami karir sebagai data dan database administrator atau karir di bidang database di masa mendatang. Mengapa kita semua memerlukan database profesional? Di sini ada 4 jenjang karir yang utama di dalam bidang basis data, yaitu pertama, data and database administrator, kedua, database designer, ketiga adalah application developer, dan terakhir adalah end user. Data and database administrator, perbedaannya adalah jika data administrator adalah mengelola seluruh proyek basis data yang dibutuhkan di dalam perusahaan tersebut. Dalam tugasnya, data administrator tersebut dibantu oleh beberapa database administrator. Kemudian, tugas database administrator tersebut adalah mengelola beberapa proyek basis data di dalam organisasi tersebut. Nah, kemudian peranan database designer ini untuk apa? Adalah membantu database administrator dalam merancang basis data, di mana rancangannya tersebut memenuhi ketentuan dari perancangan basis data konseptual, logical, dan fisikal. Hasil rancangan basis data yang dihasilkan oleh database designer tersebut akan digunakan oleh application developers, di mana di application developer itu akan mengembangkan aplikasi atau softwarenya dengan menggunakan berbagai bahasa pemrograman seperti Java, .NET, C, C#, dan sebagainya. Hasil dari application developer itu adalah sebuah aplikasi yang nantinya akan digunakan oleh end user sebagai pengguna terakhir. Dari situs National Occupation Classification, di mana modified-nya itu bulan April 2017, di sini kita melihat banyak sekali jabatan atau pekerjaan di dalam basis data. Contohnya adalah administrator data, kemudian administrator database. Berikutnya analis database, analis ADP atau Electronic Data Processing. Lalu analis Electronic Data Processing System, arsitek database. Berikutnya adalah data administrator, data analis informatics and system. Lalu database administrator DBA.
database analis DBA, database arsitek. Kemudian database designer, database management, supervisor computer system, lalu database manager, data custodian, data dictionary administrator, data miner, data mining analyst, data processing specialist, data warehouse analyst, DBA di dalam database administrator, DBA database analyst, DBA database arsitek, designer database, ADP electronic data processing analyst, ADP electronic data processing specialist, ADP electronic data processing system analyst, ADP data processing specialist. Kemudian ADP system analyst, information resource analyst, manager di bidang database, kemudian special electronic data processing, supervisor database management computer system, system analyst ADP, system analyst ADP, dan technical architect database. Kemudian dari sekian banyak jabatan atau jenjang di dalam basis data, maka dapat dikelompokkan sebagai berikut berdasarkan sumber dari situs indeed.com, di mana contohnya adalah database administration analyst. Di sini adalah tugasnya membantu sistem basis data agar aman, kemudian menginisialisasi backup database, memeriksa kinerja dari recovery basis data, kemudian dapat bekerja sama dengan tim dalam menginvestigasi, menentukan, dan mendukung kinerja dari basis data berhubungan dengan isu-isu yang terjadi dalam organisasi tersebut. Selain itu, sebagai database administrator harus bisa bekerja sama dengan sistem software personal untuk memecahkan problem yang terjadi dalam operasional. Lalu bisa juga untuk memodifikasi basis data sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan tersebut. Untuk job database developer analyst, di sini membantu user dalam mengakses data yang kompleks. Job berikutnya adalah database developer middle tier, yaitu kuat di dalam database desain dan implementasi, kemudian expert di dalam pengembangan programming seperti halnya C#. Juga dapat merancang dan mengimplementasi basis data atau sistem dari web service. Job berikutnya adalah SQL Data Warehouse Developer. Nah, di sini kita bisa mengembangkan, kemudian mengintegrasikan ETL Data Warehouse, yaitu Extract Transform Loading, dengan Business Intelligence Solution. Kemudian bisa mendeploy dan memelihara ETL Data Warehouse, menulis store prosedur dalam SQL Server, kemudian mensupport isu-isu yang terjadi di dalam produk DBMS. Job berikutnya dari indeed.com adalah SQL Developer. Di sini adalah dibutuhkan keahlian di dalam DTS dan Integration System. Lalu keahlian dalam membuat reporting dengan SQL Server Reporting Service. Juga bisa memecahkan permasalahan di dalam kinerja dan tuningnya. Demikianlah modul 2 saya akhiri.
Semoga bermanfaat bagi para pendengar.